bagian yang menghitam. Kalau areolanya itu kecil, biasanya yang bawah ini sampai nggak kelihatan, yang atas cuma sisa dikit, 3/4-nya udah masuk, sisa 1/4. Tapi kalau areolanya besar, biasanya ya sisanya lebih kelihatan sih yang bawah, ada kelihatan dikit gitu. Baru dia, terus dia nyot gitu, nggak berbunyi. Kalau bunyi berarti itu salah. Dia kadang bunyi. Nah itu berarti masih salah. Nah itu yang bikin lecet. Jadi benar-benar harus masuk. Jadi dia mangap dulu baru masukin. Jadi nggak boleh yang dia cuma mangap dikit terus dipaksa masuk, nggak bisa. Karena nanti yang dikenyot cuma putingnya aja, itu bikin lecet juga. Kadang dia bukan mangap, dia itu sendiri. Tapi kadang bunyi. Nah itu di ini lagi dibenerin lagi. Begini lagi. Coba ditarik dulu. Caranya narik, boleh dagunya dipencet-pencet atau enggak ibu pastikan jarinya bersih sambil dia kan ngenyap nih, payudaranya masuk. Ibu lewat samping, mulut sampingnya, terus diginiin, keatasin sampai ke langit-langit. Kalau dia udah pindah ngenyap ke jari ibu, payudaranya dikeluarin. Karena kalau dia posisi lagi ngenyap, ibu paksa keluar, itu sakit. Gitu ya, dia digantiin pakai kelingking dulu lewat samping, sampai terus ini dinaikin ke langit-langit sampai dia ngenyap jari kita, ininya gitu ya. Itu yang posisi biasa. Kalau yang posisi semisal kan kadang kita nyusuin sebelah kanan itu kikuk, coba ibu praktek. Ini kikuk. Nah ini ibu bisa cross cradle namanya. Jadi ini gini. Kan kalau nyusuin kanan kan kita susah ya. Jadinya gini. Tangannya sini ngarahin. Misal. Ini kita tepuk. Ini jadi kayak kesannya dikempit tapi enggak ya. Nah, ini kita ngarahin. Tangan yang sini ngarahin sama dari hidung digini-giniin, dia mangap masukin. Arahin gitu. Gitu ya. Jadi enggak ada alasan. Kalau kanan kikuk jadi enggak dikasih, enggak. Gitu. Jadi namanya cross cradle. Kalau kayak gini cradle biasa, kalau kayak gini cross cradle. Kalau ini banget miring begini. Iya, memang harus miring. Miringnya kakinya agak begini, gini atau miringnya begini? Gini. Kalau kakinya agak lebih tinggi jangan ya? Gini, kan posisinya kalau badannya miring kakinya ikut gini. Oh harus datar, minimal datar ya? Iya, jadi ini satu garis lurus. Nggak boleh cuma kepalanya doang yang miring gini. Ini badannya gini, kepalanya nengok kita, nggak boleh. Nggak boleh. Ini pertama dia susah nelen. Coba deh kita nengok gini terus nelen, kan nggak enak, ganjil kan. Begitu juga dengan bayi, terus bikin kita lebih lecet, cepet lecet putingnya. Jadi harus miring kayak gini. Coba ibu praktekin pakai yang tangan ini. Nah, kayak gini. Terus ini tangannya megang. Nah, gitu. Caranya gitu. Kalau kita nggak kidal kan nyusun yang kanan susah. Gitu ya. Jadi dia harus satu garis lurus. Sama tangannya dia yang satu agak meluk. Terus dia kan nanti kalau posisinya begini dia biasanya sampai ini banget, sampai hidungnya ketutup banget gitu. Payudara gitu. Enggak. Tapi kalaupun ketutup, biasanya pada bayi normal, bayi sehat, itu kalau hidung dia ketutup dia otomatis bakal lepas. Kan dia nggak bisa napas, dia langsung lepas. Itu kalau bayi refleks ya. Refleks. Jadi diamin aja kalau dia. Soalnya kadang kalau lagi nyari susu bener-bener gitu sampai mukanya ketutup semua gitu. Nggak apa-apa. Karena di sini bayi itu kan ada celah. Nah di situ dia oksigen bisa lewat situ. Gitu. Takut nggak bisa napas saya dia ngeliatnya. Sambil perhatiin aja nggak apa-apa. Terus posisi tidur pun sama. Jadi ibu kalau mau nyusuin boleh posisi tidur, tapi posisinya dua-duanya miring ya. Ibu miring full, posisinya dibikin nyaman, kalau perlu belakangnya diganjel. Bayinya juga full kayak gini. Tangannya diperhatiin aja, kalau yang penting nggak ketindih badannya dia agak maju dia kan bisa. Dia nyaman aja. Ya. Terus kalau megang payudaranya, gini aja ngarahinnya kalaupun gunting gini, kalau udah
masuk dilepas, karena kadang secara nggak sadar kita pegangin terus. Nah kayak gini biasanya secara nggak sengaja, kita nggak sadar bikin bendungan ASI Bu. Jadi ASI yang harusnya jalan karena kita gini, kita tekan, kita kan nggak cuma megangin gini tapi kan tekan kan. Ini jadi alirannya nggak lancar terus bikin bendungan. Jadi kalau udah di neneng dedeknya lepas gitu, karena nih secara ini kan struktur dalam payudara kita kayak gini, banyak banget salurannya. Di sini tuh ya ada saluran ASI, ya ada kelenjar getah bening, ya ada apa namanya pembuluh darah, semua di sini. Gitu ya. Iya. Jadi lepas aja, kalau nggak usah dipegangin terus. Terus kalau payudaranya udah agak nyeri-nyeri, boleh. Kalau nyerinya masih yang nyeri biasa aja, yang cuma nyeri kayak gitu, boleh dikompres pakai air hangat. Dikompres ya. Kompres dulu. Tapi kalau misalnya udah nyeri banget sampai benar-benar nggak tahan, ibu kompres dingin dulu. Ya, atau enggak ibu boleh simpan sayur kubis yang bulat itu ya. Kol itu ya. Kol. Itu dipotekin daunnya, disimpan di kulkas. Kalau pas payudaranya nyeri banget, buat kompres. Kompres aja, tempel aja di payudaranya. Sampai nanti kan dia lama-lama daunnya layu sama udah nggak kerasa dingin, baru diambil. Nah nanti baru dimasas. Cara masasnya, misalnya ibu yang masas boleh ibu sendiri atau bapak bisa bantu ya. Kalau bapak bantu berarti dari belakang, jadi kayak meluk dari belakang. Caranya dari sini ke belakang. Ke belakang ya, bukan malah ke depan atau enggak, itu kalau dulu memang begitu. Sekarang ilmu yang terbaru enggak. Gitu. Ke belakang. Karena apa? Itu tadi, karena di sini ada selain ASI itu ada kelenjar getah bening, ada pembuluh darah, semua ngumpul di situ. Jadi di kebelakangin. Atau kalau ibu sendiri gini boleh. Yang penting arahnya ke belakang. Terus muter, yang bawah kena sampai kanan kiri kena. Itu kan saya taunya ini ke depan, ke arah puting gitu. Yang dulu gitu memang, tapi ada revisi lagi. Sekarang ke luar malah ya. Gitu. Terus setelah begini, dan nih nggak usah lama-lama, nggak apa-apa, 5 menit itu berapa. Terus kalau dulu kan yang gerinjel-gerinjel, itu kan suruh mengurai, suruh mencet sampai dia nggak kerasa gerinjelan lagi. Nah sekarang nggak usah, nggak perlu kayak gitu. Yang penting di kebelakangin terus sampai ketiak. Jadi misal maaf ya Bu, abis diperah gini tadi, di masas. Nah ibu gini, misal, jadi kayak gini sampai ketek. Keteknya juga. Karena kelenjar getah bening kan sumbernya dari situ, di atasnya sampai ketek. Pokoknya arahnya ke sini ya, bukan ke sini, ke sini. Jadi ya berlawanan aja dari ya ilmu yang dulu. Gitu ya, sampai ketek. Karena sumbernya dari situ, jadi biar semuanya lancar gitu. Terus baru kompres hangat. Habis itu udah dikasih ke dedeknya. Kalau mau dipompa, kasih dedeknya. Terus mesin tetap gantian ya, jadi tadi kanan habis itu kiri, kanan habis itu kiri. Kalau memang udah nyeri banget dan dedeknya posisi udah kenyang, boleh dipompa dulu, nggak apa-apa. Jangan lupa dikasih label tanggal sama jam perahnya. Paling lama berapa lama ya? Kalau kulkas 2 pintu yang freezernya ada sendiri, itu bisa 6 bulan. Tapi di freezer ya? Di freezer. Kalau yang 1 pintu biasanya 2-3 bulan. 3 bulan lama ya? Karena dia lebih fluktuatif, sering dibuka tutup kan. Kalau yang di chiller bawah itu bisa 2 hari. Lebih cepat. Kalau chiller bawah. Tapi yang penting prinsipnya adalah ASI yang baru itu yang bagus. Jadi kalau misal ibu mau pergi kemana gitu, dedeknya mau ditinggal, ya udah pompa dulu, yang dikasih nanti yang baru. Pompa aja, jangan yang tadi disimpan di kulkas. Prinsipnya gitu. Ya. Ada yang mau ditanya ya? Kalau ngangetin ASI berarti nanti bagaimana? Cara ngangetinnya, kalau yang dari chiller bawah itu nanti di prinsip penyimpanan ASI dulu ya Bu ya, saya jelasin. Yang di freezer tadi udah, yang di chiller udah, terus yang di suhu ruangan kayak gitu. Jadi ibu habis pompa, terus 2 jam lagi mau dikasih, nggak usah disimpan di kulkas ya. Di suhu ruangan dia bisa sampai 6-8 jam. Lama juga ya? Iya, kalau di ruangan kayak gini
ASI segar habis kita perah nggak usah simpan kulkas, nanti nggak usah diangetin nasinya. Tapi kalau yang dari kulkas, dari chiller nanti dikeluarin dulu kurang lebih 30 menit, 20-30 menit sampai suhunya nggak terlalu dingin. Terus nanti ibu siapin yang ibu misal nyimpennya pakai, kalau udah di botol kaca sih dicelupin langsung nggak apa, tapi kalau pakai kantong ASI plastik itu dipindah dulu ke botol, terus habis itu direndam pakai air hangat. Jadi misalnya botol, ini ibu siapin mangkok pakai ada airnya, ibu celup aja sampai nanti hangat-hangat kuku. Jadi ngeceknya di tetesinnya di sini. Kalau udah hangat-hangat kuku berarti udah. Terus ngangetinnya juga sekali aja, nggak usah berulang kali karena juga nanti merusak isinya, isi si ASI. Terus usahakan sebelum 1 jam udah habis. Kalau nggak habis usahakan gantian dulu kalau misal masih mau yang ASI perah. Jadi misal ibu perah dapat 100 cc ya teh, 100 cc. Tapi kalau yang dari freezer, misal ibu perginya ke, misal besok saya mau pergi hari ini atau nanti malam, yang di freezer dipindah dulu di chiller bawah biar suhu nggak terlalu berubah drastis. Terus sama yang kalau pas mau ngasih yang di chiller bawah dikeluarin dulu baru diambil. Iya, kita suruh ruang dulu baru diangetin. Ada yang mau didengar lagi? Apa lagi? Udah. Bapak ada yang mau tanya? Itu mau tadi cara mandinya bisa diulang lagi, mandinya aja. Mandinya boleh. Jadi yang mandi celup ya berarti ya? Iya, semuanya aja, nggak apa-apa. Oh ya, kalau mandi yang lap-lap kan nanti tinggal lap-lap biasa. Pusernya nggak usah dilap ya Bu? Oh, pusar nggak usah dilap. Sekitarnya aja. Tapi yang pas pusernya nggak usah dilap. Tapi dilap itu kan pakai sabun juga kan ya? Jadi semisal ibu siapin 2 kom, 1 air sabun, 1 air biasa buat bilas, sama-sama air anget ya, terus 2 waslap. Nah nanti ibu pakai yang air biasa dulu, ibu lap semua. Kecuali udelnya. Jadi yang sekitarnya aja. Kalau di udel nggak usah dilap-lap. Kenapa? Di udel nggak usah dilap-lap. Terus semua sampai ke punggung-punggung. Terus habis itu baru dibilas. Bilasnya 2 kali ya, biar bersih, biar nggak lengket. Kayak gini dilap lagi. Terus punggungnya. Rambutnya nggak usah dikasih Pakai sabun. sampo. Pakai. Oh pakai. Oh termasuk ini Iya, ya. jadi kalau lap kan bisa sekaligus. Jadi misal ibu air sabun nih, kan sabunnya ada yang untuk intan kan Bu, ada yang sabun sekalian shampoo. Terus kayak gini, udah semuanya aja. Nggak apa-apa. Iya. Terus kalau bilas lagi, biar bersih. Soalnya kadang ada lengket-lengket, apalagi sabun bayi yang cair itu kan dia licin. Lebih lengket, lebih kayaknya nggak bersih-bersih ya kayak gitu. Terus baru dilap pakai handuk. Terus tadi tali pusernya cukup ditap-tap pakai handuk kering atau tisu kering, tisu yang lembut kayak gitu. Terus kalau mau mandi cemplung, Tisu lembut itu tisu biasa kayak gitu? iya, tisu yang lembut yang kita buat muka itu. Nah ini loh. Iya, tisu Nah, kan ada yang tisu kasar kayak di handtowel kamar mandi itu. Nah, misal ini udah disiapin air sama kita cek nih. Kita cek di situ kita udah siap baju, handuk segala macam. Usahakan satu tempat ya Bu, jadi yang bayinya di sini nanti lari ke sana gitu ya. Nah, caranya gini. Nah, ini kita agak dudukin nggak apa-apa nih. Jadi nggak yang gini. Agak giniin nggak apa-apa. Terus airnya misal segini. Ini kan nggak nyampe udelnya dia, segini aja. Terus udah. Ini yang udah mandi badan. Jadi yang keramas perlu dipraktekin nggak? Boleh. Jadi misal ibu udah buka baju, tapi badannya ditutup lagi pakai handuk. Oh iya. Terus di ini. Ibu diginiin, dikempit. Tangannya harus gini ya. Tangannya nggak apa-apa, bebas. Bebas. Tangannya kita gini posisinya di tengkuknya, biar dia nggak ngedengklak gitu. Nah, dikramasin biasa. Udah dibilas, terus baru dibuka handuknya. Terus ini kan posisinya pindah gini. Nih tangan kita gini. Kita celup. Udah mandi kayak biasa. Dikasih air mandi. Terus kalau bersihin belakangnya boleh sambil dimiringin, digosok-gosok bentar.
udah bilas udah selesai. Atau di yang Atau tadi caranya. kalau udah berani, ini kan tadi posisinya gini ya, Hmm. gini ya. Nah ini langsung gini. Oh Gitu. dari posisinya itu tangan yang satu Tangannya harus gitu juga nggak apa-apa. Ini yang penting kunci, karena kalau dia bayi mandi itu kena sabun kena air dia licin, takutnya jatuh. Iya. Udah digosok, udah selesai, terus diangkat. Ngangkatnya pun dia di posisi gini nggak apa-apa. Oh. Atau kalau nggak berani ya digini lagi. Itu nggak nahan napasnya dadanya gitu? Enggak. Oh. Itu juga cuma sebentar, nggak yang kelamaan gitu. Itu nggak apa-apa. Maksimal berarti paling lama 5 menit ya. Nah 5 menit itu juga udah lama sih Lama. kalau menurut saya. Itu juga bayi kan bukan yang kotor banget ya. Iya. Paling cuma keringetan kan. Bentar aja, cuma disabun syukur gitu. Paling 2 menit kali ya. Ya. Gitu. Nggak usah yang bener-bener digosok. Iya. Karena dia rawan kedinginan, terus jangan lupa diukur termometer dulu sebelum mandi. Iya, ntar beli termometer. Kalau di Ukuran normalnya 36 37 ya. 36,5 Sebelum mandi. sampai 37,5. Oh, iya. Jadi memang agak lebih hangat daripada kita kan 37 udah kayak mau meriang tuh. Dia normal, nggak apa-apa. Iya. Gitu. Yang Iya. ditanyakan sih. Sudah. Kalau kuku atau apa guntingnya itu biasanya umur berapa ya? Kuku tuh nanti kalau udah sebulanan mungkin ya. Oh, sebulan. Karena sebenarnya kukunya dia itu kan lunak. Hmm. Kita gini-giniin tuh dia lunak banget sebenarnya. Cuman karena kalau kena kulitnya dia yang masih Garet mukanya. sensitif juga, jadi kayak baret. Ini Iya, garet. baret ya. Iya, Nangis sendiri karena baret sendiri. iya. Kalau udah sebulanan aja sih. Oh iya. Kalau sebenarnya nggak urgent juga. Soalnya kadang dia ngelopak sendiri bu. Oh, baret sendiri. Jadi kukunya yang panjang itu kadang ngelepas sendiri. Karena memang masih lunak. Oh iya. Pakai sarung tangan aja gitu ya. Iya, kalau pas nggak lagi ini pakai sarung tangan. Kalau pas lagi nyusu skin to skin buka aja. Terus kalau untuk lidah bayi gitu, itu emang harus dibersihin gitu ya atau gimana? Kan lihat kayaknya pakai kasa atau apa. Boleh kalau Harus diiniin. kan kadang ada putih-putihnya ya. Heeh. Boleh sih selama Dari umur berapa itu? nggak ada batasan sih bu. Oh. Kalau ibu Tapi itu wajib atau bagaimana ya? itu lebih ke bersih aja sih, tapi kadang ada beberapa orang yang dia juga nggak berani bersihin, dan selama itu nggak mengganggu itu nggak apa-apa. Oh, nggak Selama apa-apa. dia minumnya juga oke, terus nggak sariawan juga gitu. Kadang Oh, memang bayi karena juga ada sariawan. bisa terjadi Oh. karena jamur kayak gitu. Oh, jamur kayak gimana? Taunya jamur putih-putih gitu? Biasanya dia nggak mau minum Oh. terus banyak gitu. Tapi nggak dibersihin nggak apa-apa, dibersihin nggak apa-apa. Iya, kalau ibu udah berani nggak apa-apa, nggak usah sampai yang usuk-usuk gitu, di sekali aja. Yang penting ibu cuci tangan dulu, ya. Terus diginiin aja, dilap aja, kayak gitu. Atau enggak nanti kalau udah 1 bulan dia kan udah lebih ini. Gitu Iya. sih. Leher bayi kuat 3 bulan ya? Leher itu dia bertahap. Kadang dia 2 bulan aja udah ngangkat-ngangkat gitu. Kita tummy time. Nah, fungsinya tummy time tadi yang saya jelaskan itu juga buat ngelatih giginya. Iya. Dia nanti kalau diginiin dengan posisi miring di salah satu, ini karena bayinya kaku, dia nanti ngangkat-ngangkat gitu kepalanya. 2 bulan boleh? Nanti pulang dari rumah sakit digituin boleh, nggak apa-apa mau ditamita. Itu karena sebenarnya tamita itu manfaatnya banyak, melatih motoriknya dia. Sama biar kalau kata orang Jawa biar nggak peyang. Gitu. Karena kadang memang bisa peyang gitu, jadi sudah dia sering miring kiri terus atau kanan terus atau terlentang terus itu bisa peyang. Karena peyang itu ada 2, salah satu sisi kanan atau kiri, atau peyangnya itu peyang belakang itu loh bu, jadi kesannya kayak gepeng gitu kalau dilihat dari sana. Setelah gede sih normal sih. Kalau orang Jawa kan yang dibilang peyang, orang Jawa, orang zaman dulu yang dibilang peyang itu kalau salah satu sisi ya, yang satu pokoknya nggak simetris lah gitu. Ada, nanti ibu coba searching. Nah kalau orang dulu biasanya bayinya diterentangin terus samping kanan kiri diganjel biar dia nggak ngelang biar nggak peyang. Padahal itu salah. Peyang itu juga ada yang cuma belakang, jadi kesannya kayak datar gitu kepalanya. Nah biar nggak peyang juga bisa ditalikan. Ada yang ditanyakan? Iya. Sudah. Ya. Nanti lama-lama berani kok. Iya. Kalau kayak gini masih takut-takut ya. Iya. Jadi semisal kayak dia terlentang kayak gini, coba ditenggurupin aja sambil singa ditahan,
oke kak, tangannya aman, lepas, kepalanya dimiringin salah satu sisi, nanti dia angkatnya seperti ini, nggak apa-apa, nggak yang harus nunggu 2 bulan gitu. Mau kita nyekan lagi? Ya, terima kasih ya suster. Iya. Ya.